Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini seperti yang saya janjikan tadi di sore, hari ini bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah, yang mana pada tanggal Dzulqa'dah ini merupakan hari wafat ya dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana beliau wafat pada tanggal 7 Dzulqa'dah pada tahun 1132 ya. Jadi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu lahir tahun 1044 Hijriah. Ya, sekarang 1442 Hijriah. Beliau lahir sekitar 400 tahun yang lalu ya. Beliau lahir sekitar 400 tahun yang lalu dan wafat sekitar 300 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya, sampai sekarang nama beliau masih harum, sampai sekarang nama beliau masih abadi, sampai sekarang karya-karya beliau ya, kitab-kitab beliau, rotib beliau dibaca di seluruh dunia ya, dibaca di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi kebaikan yang ditinggalkan oleh seorang, apalagi jika diniati dengan niat yang sangat mulia, maka itu tidak akan pernah sirna sampai selama-lamanya. Oke, langsung saja kita akan membahas ya sekilas tentang Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, atau yang biasa kita kenal sebagai Al-Imam Al-Haddad ya. Ini di tangan saya ada kitab PDF. Ini kita PDF, kelihatan enggak? Judulnya, ini judulnya Al-Imam Al-Haddad Mujaddidul Qarni Tsani Asyar Siratuhu wa Manhajuhu ya. Ini adalah kitab biografi dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang dijuluki sebagai Mujaddidul Qarni Tsani Asyar, sebagai mujaddid kurun 1200-an. Siratuhu wa Manhajuhu ya, sejarah kehidupan beliau dan metode dakwah beliau, pemikiran beliau ya, dan banyak hal-hal lain yang dibahas dalam biografi yang cukup ringkas ini ya. Sebenarnya banyak sekali biografi yang membahas tentang sejarah kehidupan ya, kitab biografi yang membahas secara detail tentang sejarah kehidupan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Salah satu yang paling terkenal adalah kitab Ghayatul Qasdi wal Murad ya, itu karangan murid beliau langsung, yaitu Al-Habib Zain ibn Muhammad ibn Smith ya. Al-Habib Zain ibn Muhammad ibn Smith dari kota Shibam. Oke, langsung saja ya. Di sini kita tidak akan membahas tentang karomah-karomah ya, karena sekali lagi karomah semua wali ya, kebanyakan wali pasti memiliki karomah, termasuk beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tapi meskipun beliau mempunyai beribu karomah, yang memiliki ribuan karomah, yang akan kita bahas di sini adalah bukan tentang karomah beliau, tapi lebih ke akhlak mulia beliau, ke budi pekerti beliau. Nah, karena sekali lagi al-karomah, saya sering mengatakan al-karomah la tuqtada biha ya, boleh dinamakan karomah, kekeramatan seorang wali ya. Seorang yang membaca karomah seorang wali itu tidak bisa meniru, tidak bisa menteladani ya, tapi yang harus kita fokuskan itu ketika membaca sejarah seorang wali itu adalah bagaimana seorang wali itu bisa mendapatkan kemuliaan yang sedemikian rupa. Bagaimana seorang Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya bisa mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Nama beliau sampai sekarang masih harum, nama beliau sekarang masih abadi ya, dan meskipun beliau sekarang sudah berpindah ke alam barzakh, tapi pahala terus mengalir ke alam kubur beliau, ke alam barzakh beliau, karena kitab-kitab beliau, karya-karya beliau ya masih dikaji, masih dibaca di seluruh penjuru dunia. Oke, sekilas tentang Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Haddad ya, atau kita sebut Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, saya sering mengatakan bahwa lakob Al-Habib ya, lakob Al-Habib untuk Ahlul Bait, untuk keturunan Rasulullah SAW itu baru
ada pada zaman Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, ada yang memprediksi seperti itu. Oleh karena itu para habaib Alawi sebelumnya, ya, seperti Al-Imamul Faqihul Muqaddam, seperti Al-Imam Abdurrahman As-Segaf, seperti Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, ya, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, itu tidak ada yang dipanggil Al-Habib, ya. Tidak ada Al-Habib Al-Faqihul Muqaddam atau Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim atau Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, ya, karena memang istilah Al-Habib, ya, itu baru disematkan, ya, pada Ahlul Bait di Hadramut pada waktu itu, perkiraan pada zaman Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Oke. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini lahir pada tahun 1044, ya, atau sekitar 400 tahun yang lalu. Dan beliau terlahir dari keluarga ulama, ya. Ayah beliau Al-Habib Alawi Al-Haddad merupakan seorang ulama juga yang punya banyak karamah. Dan Al-Imam Al-Haddad ini mulai kecil, ya, sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai beliau usia 4 tahun, Imam Haddad ini sudah mengalami kebutaan. Waktu itu beliau punya sakit cacar, ya, yang mana sehingga cacar ini menyebabkan beliau buta, ya. Jadi beliau sejak usia 4 tahun beliau ini sudah tunanetra, sudah tidak bisa melihat sejak usia 4 tahun. Nah, tapi apakah kejadian itu, apakah ujian itu, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengambil penglihatan beliau pada usia 4 tahun membuat beliau menyerah pada keadaan? Tidak, ya. Justru itu membuat beliau, ya, lebih bersemangat untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih cita-cita beliau, ya, sebagai orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkenal sekali, ya, bahwa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini memang wali sejak kecil, ya, memang wali sejak kecil. Kita sering menyampaikan bahwa di Tarim itu ada sebagian ulama yang mengatakan di Tarim itu dulu ada anak yang belum tumbuh kumis, itu kebanyakan sudah jadi wali yang mukasyif. Itu Tarim dulu, ya, karena didikan para ibu-ibu di Tarim ini, masya Allah tabarakallah, sudah saya ceritakan di catatan dari Tarim atau di catatan Lora Ismail Khalili. Itu Habib Umar sering menyampaikan bahwa salah satu penyebab yang menjadikan Tarim ini sebagai kota 1000 wali, kota 1000 ulama, ya, kota yang masyhur sampai sekarang dengan keberkahannya, ya, dengan keilmuannya. Ini adalah didikan para ibu-ibu di Tarim, yang mana para ibu-ibu di sana itu ketika memasak, ketika menggendong anak, ketika menyusui anak, yaitu sambil dengan berzikir, ya, baca, maksudnya menyusui anak sambil berzikir, kemudian masak juga sambil berzikir, ya, gendong anaknya juga sambil berzikir. Itu yang membuat, ya, banyak para anak-anak di Tarim masih kecil itu sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, karena didikan ibu mereka sejak kecil yang membiasakan mereka mendengarkan bacaan-bacaan yang baik seperti itu. Al-Imam Al-Haddad ini mulai sejak kecil, ya, beliau setiap hari, bayangkan setiap hari di waktu duha, Imam Al-Haddad ini sholat sunnah di Masjid Ba'alawi sebanyak 100 rakaat. Bayangkan, usianya beliau belum balik waktu itu, sekitar 7 tahun atau 6 tahun, tapi beliau sudah istiqomah setiap hari sholat di Masjid Ba'alawi sebanyak 100 rakaat. Nah, ini tentunya sulit sekali untuk kita tiru, ya. Tapi yang jelas, ya, yang jelas di sini bisa kita ambil pelajaran, ya, bahwa orang seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, oke, kita akui bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau ini dengan semangat beliau, ya, dengan tekad beliau tidak pernah menyerah dengan keadaan. Ya, oleh karena itu banyak dari qasidah-qasidah beliau itu yang menekankan untuk sabar, sabar, dan sabar, ya kan. Salah satunya itu qasidah beliau yang mengatakan ya sabiron absyir, ya sabiron, ya. Jadi ini kitab salah satu kitab beliau yang paling fenomenal. Ini adalah Diwan Al-Imam Al-Haddad, ya, kumpulan qasidah-qasidah Al-Imam Al-Haddad. Di sini beliau menulis, ya, banyak sekali qasidah-qasidah beliau yang masyhur, seperti qasidah Qad Kafani Ilmu Rabbi, seperti qasidah Ya Rabbi yang alim al-hal. Nah, ini
Ya sabiran abshir wa bashir man sabar binasri wal farajil qaribil wa bidzafar. Ya, wahai orang yang bersabar, bergembiralah. Ya, dan berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Binasri wal farajil qaribi wa bidzafar, bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan apa yang ia impikan, bahwa sebentar lagi ia akan mendapatkan apa yang cita-citakan. Sebentar lagi Allah akan memberikan dia jalan keluar dari segala permasalahannya. Nah, di sini ada satu bait ya yang sering saya nukil dalam story saya. Di situ dikatakan wa idal hawadithu azlamat wa tanakkarat faskun wa iyyaka taharuk wal hadar. Ya. Ketika ujian-ujian ini semakin pekat ya, ibaratkan awan ketika ujian-ujian ini semakin berat ya, semakin sulit ya, semakin rumit. Faskun ya, maka tenanglah. Wa iyyaka taharuk wal hadar. Jangan sampai ada merasa berontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tenangkanlah dirimu, jangan sampai memberontak kepada Allah, jangan sampai ada rasa tidak ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inna nawaiba kasahaibatan jali fi suratin wa wujuduha yudhi khabar. Karena sungguhnya ujian-ujian itu kasahaib. Ya, ujian-ujian itu seperti mendung, ya, seperti mendung ya. Yang mana sepekat apapun mendung, segelap apapun mendung ya, tanjali fi suratin. Nah, mendung akan pergi dengan sendirinya. Begitu pula ujian. Tidak ada ujian yang abadi. Sekali lagi, tidak ada ujian yang abadi. Ujian itu ada batasnya ya. Ujian itu ada limitnya. Tidak ada seorang yang selama-lamanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Wujudu hayudhi khabar ya. Jadi ujian ini sama seperti awan. Ujian ini sama seperti awan. Awan ini, mendung ini ya, semakin gelap mendung ya, semakin pekat mendung, maka itu menunjukkan kabar gembira bahwa sebentar lagi hujan yang diharapkan kita akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula semakin pekat, semakin berat ujian ya, semakin tinggi ujian yang kita hadapi ya, semakin kita merasa bahwa kita tidak akan bisa menghadapi ujian ini, itu pertanda bahwa sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jalan keluar. Nah, wa idza tatulu iqamatul min haditsin kanat mubasysyiratan bitulil muntazar. Ya, ketika ujian ini semakin panjang, ketika ujian ini semakin berat. Nah, ini kanat mubasysyiratan, merupakan kabar gembira. Justru itu kabar gembira bahwa nikmat atau anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah siapkan itu juga akan besar ya, dan akan panjang juga. Maksudnya seperti ini. Semakin berat ujian, semakin tinggi ujian, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menyimpan bagi kita, sedang menyembunyikan bagi kita anugerah-anugerahnya yang sangat-sangat indah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Oke, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini juga beliau sudah diangkat menjadi wali kutub ketika usia beliau 25 tahun. Jadi wali kutub, wali itu ada tingkat-tingkatannya, ya ada level-levelnya seperti itu. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini sudah mencapai derajat kewalian kutub. Kutub ini derajat kewalian paling tinggi. Itu ketika usia beliau 25 tahun. Ketika usia Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad 25 tahun. Nah, yang saya ingin bahas di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, meskipun sudah menjadi ulama, meskipun sudah menjadi seorang tokoh yang punya banyak sekali murid ya. Bahkan sampai sekarang beliau termasuk salah satu habaib yang paling masyhur ya di kalangan habaib Ba'alawi, keturunan Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Yang bisa kita tiru dari beliau adalah kesederhanaan beliau. Ya, adalah bagaimana totalitas beliau dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini pernah mengatakan kepada keluarganya, ya, tolong sisakan bagi saya satu pekerjaan rumah saja. Ya, padahal dengan kondisi fisik beliau yang tidak mendukung, ya, tapi beliau tetap mengatakan kepada keluarganya, ya, sisakan bagi saya satu pekerjaan rumah saja. Jangan semuanya kalian yang mengerjakan. Meskipun beliau sudah mempunyai putra, ya banyak putra, mempunyai istri, mempunyai para murid, ya para khodim, tapi beliau mengatakan meminta kepada mereka untuk menyisakan satu pekerjaan rumah untuk beliau.
Ya, apa tujuannya? Untuk menteladani baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sendiri pernah mengatakan, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah SAW illa wa arju anni qad amiltu biha." Bahwa tidaklah ada satupun sunnah Rasulullah SAW kecuali itu sudah pernah aku lakukan. Beliau mengatakan seperti itu. Oke, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu meminta kepada keluarganya untuk menyisakan satu pekerjaan rumah saja untuk beliau, itu untuk menteladani Rasulullah SAW. Karena dalam satu hadis Sayyidah Aisyah pernah ditanyakan, ya, para sahabat ini penasaran apa kira-kira yang dilakukan oleh manusia termulia sepanjang masa di rumahnya. Di apa yang kira-kira dilakukan Rasulullah SAW ketika ada di rumah? Apakah beliau 24 jam sholat terus atau 24 jam zikir terus? Ya, apa jawaban Sayyidah Aisyah? Karena ka'adin minkum, bahwa Rasulullah SAW itu ketika di rumah sama seperti kalian, ya, sama seperti orang biasa. Ya, yakhdimu nafsahu, ya, beliau itu melayani beliau sendiri, ya, meskipun beliau punya banyak istri, meskipun beliau punya banyak khadam, ya, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tapi beliau Rasulullah SAW itu yahlibu syatahu, ya, memerah air susu kambing sendiri, ya, yahlibu syatahu, wa yuqatti allaham. Rasulullah SAW juga mengerjakan pekerjaan dapur, wa yukannisul bait. Rasulullah SAW juga menyapu rumah sendiri, ya. Jadi pekerjaan rumah, meskipun beliau punya istri, meskipun beliau punya putri, ya, meskipun beliau punya banyak khadam, tapi pekerjaan rumah, ya, min tawadhu'i, termasuk simbol tawadhu Rasulullah SAW itu beliau lakukan sendiri. Oleh karena itu saya sering mengatakan ini untuk ibu-ibu, ya, untuk ibu-ibu yang mungkin capek, ya kan, capek nyapu rumah, capek beresin rumah, capek melakukan pekerjaan dapur dan lain sebagainya, ya, pekerjaan rumah tangga yang lain. Jangan lupa agar lelahnya kalian ini bernilai ibadah, ya, agar lelah kalian ini tidak sia-sia. Jangan lupa untuk meniatkan semua itu, ya, diniati untuk ittiba li Rasulullah SAW, diniati untuk menteladani, ya, Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW, ya, menyapu rumah sendiri, ya, bersihkan rumah sendiri, melakukan pekerjaan dapur sendiri, ya, memotong daging dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa jika kalian mengerjakan pekerjaan rumah untuk diniati, ya, mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dengan begitu menyapu, memasak, atau hal-hal yang lain yang asalnya tidak ada pahalanya, itu bisa mendapatkan pahala yang sangat tinggi karena didasari rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu saking totalitasnya beliau dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, beliau itu pernah punya niat untuk memanjangkan rambutnya. Kan dalam satu hadis itu diterangkan Rasulullah SAW itu pernah rambut beliau panjang sampai ke bahu, ya, panjang sampai ke bahu. Sabda komentar salah satu sahabat, "Ma ra'aitu min limmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah SAW." Aku tidak pernah melihat seseorang yang rambutnya panjang sebahu memakai baju merah yang lebih indah daripada Rasulullah SAW. Nah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pada waktu itu ingin mengikuti Rasulullah SAW dalam hal pernah memiliki rambut panjang. Nah, seperti sebagian foto Habib Ali Al-Jufri, ya, pernah juga beliau punya rambut yang panjang sebahu. Tapi pada waktu itu rambut panjang ini justru menjadi simbol atau menjadi tren orang-orang nakal pada waktu itu. Akhirnya beliau urungkan niatnya sampai ketika, ya, beliau itu hampir wafat. Ya, beliau itu wafat, kalau nggak salah, ya, wafat dalam keadaan rambutnya itu panjang sebahu, ya, sebagaimana yang pernah beliau harapkan, ya. Dan itu sekali lagi menegaskan komentar beliau bahwa tidak ada satupun sunnah Rasulullah SAW kecuali sudah pernah aku lakukan. Ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
Oke, yang akan kita bahas lagi di sini sebenarnya banyak sekali ya. Saya ini punya kitab. Ini ada kitab Kalam Al-Habib Alwi bin Syihab. Ini kitab pertama dulu yang pernah saya beli di Tarim. Ya, saya baca, saya bawa kemana-mana. Ini berisi ya, isinya ini tentang kisah-kisah para aulia di Tarim. Ini Kalam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Syihab. Bisa dilihat di sini. Di situ masih berupa tulisan tangan. Ya, masih berupa tulisan tangan. Ini salah satu kitab yang saya lazimi, ya, saya baca dengan istiqomah pada tahun pertama saya di Tarim. Ada juga di sini diwan beliau, sudah saya tunjukkan tadi ya, diwan Al-Imamul Haddad, yang mana beliau ini memang punya banyak sekali qasidah, yang di situ banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik ya, hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Salah satu qasidah beliau yang paling terkenal adalah qasidah qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari ya fadu'ai yubtihali syahidun li biftiqari. Kan beliau mengatakan di situ ya, beliau mengatakan nazamna hadhil qasidah fi talabi hajatin faqudiyat lana ala ahsanil wujuh ya. Oh, barang siapa yang mempunyai sebuah hajat dan ia ingin hajatnya ini dipenuhi ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk terbaik, maka bacalah qasidah qad kafani ini mulai awal sampai akhir. Gak banyak kok, mungkin nggak sampai 2 menit sudah selesai ya. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari ya, atau yang selama ini sering kita dengar. Jadi maksud qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari ya fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari ya, itu maksudnya apa? Qad kafani ilmu rabbi ya. Sebenarnya sudah cukup Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui isi hatiku. Ya, jadi meskipun aku tidak berdoa, meskipun aku tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tahu apa yang aku inginkan. Allah sudah tahu apa yang aku harapkan ya. Jadi min su'ali wa ikhtiyari, sebenarnya saya nggak usah minta, nggak usah berikhtiar, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang ada dalam hatiku. Jadi untuk apa aku berdoa? Fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Jadi aku ini berdoa terus meminta pada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bukti bahwa aku ini butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa aku ini seorang hamba yang fakir, seorang hamba yang selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini qasidah qad kafani. Juga ada qasidah beliau yang paling fenomenal, itu qasidah ya Rabbi alimal hal. Qasidah beliau yang saya sempat post kemarin ya, alaika bitaqwallah fi sirri wal alan, dan juga masih banyak lain lagi qasidah-qasidah beliau yang lain. Oke, mungkin itu sekilas ya yang bisa kita baca dari biografi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini cuma gak sampai setetes ya, mungkin dari lautan manakib beliau, dari lautan biografi beliau. Selebihnya kita isi aja dengan tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mau tanya bagaimana kita mengamalkan kaul Imam Syafi'i tapi kaul qadim. Jadi para ulama kita sudah menegaskan ya bahwa kaul jadid atau kaul pendapat Imam Syafi'i ketika beliau sudah pindah ke Mesir itu merupakan nasakh ya, merupakan nasakh dari pendapat beliau ketika beliau ada di Baghdad atau kaul qadim. Jadi kaul qadim itu tidak bisa diamalkan kecuali di dalam belasan permasalahan. Ya, bagaimana kita mengamalkan kaul qadim Imam Syafi'i? Tidak boleh ya. Karena sudah dinasakh dengan kaul jadid seperti itu. Pondok Darul Zahra udah dibuka apa belum daftarannya? Saya belum mendapatkan info ya. Nanti kalau memang sudah ada infonya saya bagi di story insyaallah. Lalu apakah suami dari ibu sepesusuan itu mahram bagi bayi yang disusui ya? Ya, termasuk jadi ayah susuannya ya, termasuk ayah susuannya sudah pernah kita jelaskan bukan ya, maksudnya mana yang dimaksud dengan saudara sesusuan, yang mana yang dimaksud dengan ayah sesusuan.
Itu ada satu baitnya, wa yantashirut tahrimu min murdiin ila, ya, usulin, fusulin, wa hawashi wa mawasat ila akhirih. Sudah pernah kita bahas. Amalan sebelum menikah apa ya? Kalau saran saya ya, biar gak kaget nanti ketika ternyata menikah itu tidak seromantis film India. Banyak-banyak sharing dengan orang yang sudah pengalaman menikah, ya, yang sudah bertahun-tahun menikah, sudah merasakan pahit manisnya pernikahan. Ya, banyak sharing kepada mereka, minta nasihat, ya, minta masukan. Itu lebih baik daripada amalan-amalan yang kita sendiri gak paham apa maknanya. Tapi saya juga sering menyarankan kan untuk kalian bahwa sebelum nikah coba baca dan renungi niat-niat pernikahan yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, agar sekali lagi nikah kalian ini bukan murni dorongan nafsu, ya, bukan karena murni dorongan rasa penasaran nikah ini kayak apa sih rasanya, ya, apa kayak bakso atau kayak mie ayam. Tapi kalian menikah niatnya untuk taqarrub ila Allah, ya, untuk menjadi sosok yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laura mau tanya, kalau terkena jilatan anjing di baju, terus baju yang terkena tadi dipakai ibadah, apakah satu tidak sah, ya, selama bajunya tidak disucikan maka sholatnya nggak sejelas. Laura, amalan agar tidak gampang bingung bicara, agar tidak belepotan, ya, perbanyak baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu boleh amalkan rotib hadat tanpa ijazah, boleh, ya, karena sekali lagi rotib hadat ini termasuk kitab yang disebarkan luas, yang disebarkan secara umum, disebarkan ke khalayak luas oleh penulisnya, oleh yang merangkum, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, apalagi sekali lagi ya saya katakan bahwa rotib Al-Haddad ini isinya adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan zikir karangan beliau, bukan. Tapi mengapa kok dinisbatkan kepada beliau? Karena beliau yang mengumpulkan dan merangkum zikir-zikir tersebut dalam satu kitab, ya, dalam satu kitab yang dinamakan Rotib Al-Haddad oleh beliau. Oke. Apa ketika sang suami bercerita tentang talak kepada istrinya, apakah itu termasuk talak kepada istri? Enggak termasuk. Apakah sikat gigi itu sama kayak siwak? Bisa, ya. Jadi siwak itu tidak harus memakai kayu arak, ya, seperti yang kita ketahui selama ini. Siwak itu bikulli khashinin, bisa dengan setiap sesuatu yang kasar, ya. Makanya oleh para ulama kita sebelum sholat itu, ya, banyak dari mereka yang mengatakan asyiwak, ya, mereka asyiwak walau bitarfitau, ya, walaupun dengan ujung, ya, walaupun dengan ini, dengan apa namanya, ujung baju kita ini gosok-gosok. Kulli khashin, dengan setiap sesuatu yang kasar boleh, ya. Siwak pakai kayu arak boleh, ya, kayu-kayu yang biasa, kayu siwak yang biasa kita ketahui. Siwak pakai sikat gigi ya gak apa-apa, ya, sikat gigi jangan lupa, kalau sikat gigi diniatin siwak biar dapat pahala. Siwak dengan hal-hal apapun, yang penting di situ memenuhi kriteria siwak, meskipun ya kita akui bahwa yang terbaik ini memakai kayu arok. Oke, bagaimana menanggapi orang-orang yang selalu membid'ahkan haul dan ziarah kubur para wali? Gak usah ditanggapi. Gak usah ditanggapi. Saya sering mengatakan ya bahwa orang-orang yang mengatakan haul itu bid'ah, atau maulid nabi itu bid'ah, atau Isra Mi'raj itu bid'ah, atau acara-acara yang lain, ya, mereka katakan itu bid'ah, haram, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya seperti ini, ya, haul, maulid nabi, kemudian Isra Mi'raj, ya, dan acara-acara yang lain apapun temanya, saya sering mengatakan itu adalah tradisi, ya. Jadi yang dinamakan tradisi itu lakukan apapun selama tidak bertentangan dengan syariat. Oke. Dalam acara haul, ada nggak dalam acara haul ini, ya, acaranya mulai pertama sampai terakhir sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kalau memang nggak ada hal yang diharamkan Allah maka nggak masalah, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan tema acaranya haul, isinya dangdutan mungkin ya, isinya mungkin hal-hal yang diharamkan Allah, maka jelas meskipun namanya haul tetap hukumnya haram. Bolehkah merutinkan membaca rotib walaupun belum mendapat ijazah? Boleh, ya boleh. Sekali lagi, saya sering mengatakan, kami itu ketarim, baca khulasoh madad setiap hari, ya baca rotib haddad, baca hizib nawawi, baca hizib sakron dan lain sebagainya. Itu tanpa mendapat ijazah dulu dari Habib Umar, langsung baca, ya. Karena khulasoh madad, sekali lagi saya katakan, khulasoh madad itu diijazahkan oleh Habib Umar secara umum bagi setiap orang yang ingin mengamalkannya, ya. Jadi itu disebarluaskan. Jadi ketika beliau merangkum kitab Khulasatul Madad itu memang dari niat beliau, ya, ini untuk halayak umum, ini bukan wirid yang eksklusif, ya, bukan kitab yang eksklusif, siapapun boleh membaca meskipun tidak mempunyai ijazah, ya. Akan tetapi tidak kita pungkiri bahwa ijazah itu, ya, kalau misalkan ada seseorang, ya, yang ya Rabbi ya Karim punya ijazah rotibul haddad, ya, maka alangkah baiknya bagi kita untuk meminta ijazah tersebut dari orang tersebut, ya. Saya punya ijazah rotib al-haddad ini saya dapatkan langsung dari salah satu keturunan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad yang sekarang ada di Madura. Itu beliau pernah mengijazahkan untuk saya dan untuk semua follower saya, ya. Nanti saya up lagi, ya, ijazah beliau tentang rotib al-haddad, biar kalian itu nggak ngambil dari saya, ngambilnya langsung dari beliau. Nah, saya waktu itu bilang sama beliau, Habib, mohon tolong ijazahkan rotib al-haddad untuk para follower saya, untuk para pemirsa yang melihat video ini. Jadi setiap orang yang melihat video itu nanti otomatis dapat ijazah. Nanti insya Allah habis live ini saya saya upload lagi di story ijazah rotib haddad dari Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad.